Fems, kalian pasti tahu dong sajian ini? Iya, dendeng batokok. Menu yang satu ini memang mudah banget dijumpai di setiap rumah makan Padang sampai ke pelosok negeri. Meski namanya sama, dendeng dari berbagai wilayah di Sumatera Barat punya ciri khas masing-masing. Kalau di Solok Selatan, dendeng batokok dibikin dengan sambal lado mudo alias cabai hijau. Apalagi disantap dengan sambal lado patai. Beh, mantap! Dendeng batokok lado mudo ini rasanya gurih, dagingnya empuk dan lembut. Enak banget pokoknya. Sambal lado petainya nggak kalah enak, Fems. Bikin nagih. Lama bana. Kita intip cara bikinnya ya. Dendeng batokok ternyata dibuat dari daging sapi bagian khas dalam, Fems. Bagian daging ini dipilih karena memiliki tekstur daging yang lembut dan empuk. Kalau nggak ada, kalian juga bisa menggantinya dengan bagian daging paha sapi. Untuk sambal lado mudo dibuat dari cabai hijau keriting. Oh ya, teknik mengulek sambal lado hijau khas Minang harus bersamaan dengan bawang merah ya. Tujuannya untuk mencegah warna hijau cabai menjadi lebih gelap. Ulek cabai hijau cukup agak kasar saja. Lalu siram dengan minyak goreng panas, Fems. Minyak panas ini ternyata juga bisa mengurangi rasa kuat bawang merah. Baru deh, ungkep daging sapi dengan bawang putih, jahe, dan lengkuas giling. Rebus daging selama 45 menit sampai bumbu meresap sempurna. Setelah direbus, daging dipukul-pukul dengan batu atau ulekan. Nah, proses inilah disebut dengan daging batokok. Dalam bahasa Minang, batokok maksudnya tokok, yang artinya pukul, Fems. Maksudnya sih daging dipukul-pukul dengan batu hingga teksturnya lembut. Selain itu, proses tokok ini juga bisa membuat bumbu lebih mudah meresap sempurna ke dalam daging. Lanjut, beri tambahan perasan air jeruk supaya rasanya segar. Nah, serat daging yang sudah pecah ini juga bisa memudahkan bumbu meresap sempurna. Lalu, daging dendeng dibakar selama 30 menit supaya tekstur dagingnya lebih kering dan mengeluarkan aroma harum. Jadi lapar deh. For your info, Fems, dendeng batokok awalnya berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Makanan ini biasa disajikan sebagai lauk sehari-hari. Sajian ini juga cocok dijadikan bekal ketika bepergian. Soalnya dendeng batokok bisa tahan lama. Dagingnya sudah siap nih, tinggal lumuri sambal lado mudo aja, Fems. Wait, Fems, sabar. Lanjut, kita bikin sambal lado petai dulu. Sebagian orang gak suka dengan petai karena baunya yang khas. Tapi petai yang diolah ala masakan Minang justru bikin nagih. Ulek semua bumbu sampai halus, Fems. Sambal lado berasal dari dua kata, yaitu samba yang memiliki arti lauk pauk, sedangkan lado berarti cabai. Jadi sambal lado adalah lauk dengan bahan dasar cabai ya. Sekarang kita goreng telur puyuh sebagai sumber protein masakan. Kemudian tumis sambal dan bahan pelengkap lainnya selama 10 menit. Wah, sambal ladonya kelihatan mantul. Soal persambalan, orang Minang memang jagonya deh. Soalnya cabai merah atau cabai hijau menjadi makanan pokoknya. Masih masakan dengan bahan baku daging nih. Ini namanya rabek. Masakan khas dari kota Serang, Banten. Makanan tradisional ini memiliki tekstur kuah kental. Rasanya pedas manis dan kayak bumbu rempah khas Nusantara. Dijamin bikin perut lapar. Sepintas makanan ini mirip dengan semur atau tengkleng. Maklum sih, warnanya memang lebih pekat. Tapi perbedaannya, rabek memiliki aroma yang kuat seperti hidangan khas Timur Tengah. Rabek pada umumnya menggunakan daging kambing. Karena beberapa orang tak menyukai bau perengus kambing, maka diganti daging sapi atau kerbau sebagai bahan utamanya. Bumbu yang biasa dipakai ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai. Dalam pembuatannya, potong daging dan bumbu rempah terlebih dahulu. Lalu haluskan bumbu sampai rata. Tambahkan juga cabai sesuai selera, Fems. Eits, jangan sampai terlalu kepedesan ya. Masukkan bumbu ke dalam potongan daging, Fems. Aduk deh hingga bumbu tercampur rata dan meresap ke daging. Tambahkan juga kecap manis. Tinggal tumis sampai matang dan harum. Oh iya, Fems, teknik masak dengan cara ditumis ternyata sudah ada sejak tahun 220 Masehi. Teknik ini masuk ke Indonesia saat arus migrasi masyarakat Tiongkok ke Indonesia. Setelah aroma harum keluar, tinggal disajikan dan disantap deh. Yummy! Biasanya rabek dibuat dalam porsi besar dan disajikan untuk banyak orang.
For your info fams, rabek adalah menu favorit Sultan Maulana Hasanuddin. Saat naik haji, Sultan menyantap rabek di wilayah Rabik yang terletak di Laut Merah. Ia menyantap makanan berbahan dasar dari daging kambing. Saat kembali ke Banten, ia meminta juru masaknya untuk membuat sajian yang serupa. Nah, karena itulah menu ini disebut rabek. Dulu sih, rabek hanya disajikan oleh kalangan raja dan istana saja. Kalau sekarang, rabek dapat ditemukan di acara pesta dan menu wajib yang disajikan ketika Hari Raya Idul Adha saat daging sedang berlimpah. Karena itulah, rabek sudah menjadi sajian yang melegenda di Banten. Bukan hanya kelezatannya saja, tapi ada juga nilai historisnya. Keren deh! Menempati urutan 14 dari 50 makanan terlezat di dunia, siapa sih yang gak suka sate? Nggak perlu langsung mencobanya di mulut, cukup menghirup aroma asapnya saja, terkadang udah bikin ngiler. Di Indonesia, fams, ada 252 ragam jenis sate yang bisa ditemui. 175 diantaranya bisa ditelusuri asal-usulnya dari hampir semua daerah di tanah air. Oh iya fams, di sini menu berkuahnya justru yang lebih tenar duluan. Sebelum sate jadi favorit, hidangan gulai kambing dan sop kaki sapi yang lebih dulu jadi jagoannya. Kalau gitu, kita pesan juga deh gulai kambing legendarisnya. Untuk menu sate ayam di sini, baru ada sekitar tahun 2000-an. Segala sajian kambing memang lebih dulu mendominasi warung legendaris yang satu ini. Gak salah deh kalau menu sate kambing menjadi spesial. Satu tusuk sate terdiri dari daging dan lemak. Saat dimakan hangat, terasa gurih lembut di lidah. Menu berkuahnya juga istimewa. Di sini kuah gulainya lebih mirip sop atau soto. Terasa ringan menyegarkan. Cocok deh dengan lembutnya daging kambing. Kalau di ibu kota, ada nih warung makan spesialis sate yang melegenda. Dalam sehari bisa 50 kg daging kambing ludas disantap. Buka mulai pukul 10 pagi, kesibukan para pekerja menusuk sate ke lidi jadi pemandangan alami di tempat ini. Ngelihatnya seru loh fams. Untuk menu sate di sini tersedia 3 varian. Ada sate kambing, sate hati kambing, dan pastinya sate ayam. Setiap tusuknya punya potongan daging yang besar-besar. Dijamin deh kalian bakal puas menyantapnya. Kalau penasaran sama rasanya, silakan datang ke Jalan Wahid Hashim, Sabang, Jakarta Pusat. Di sini, sate Lamongan Jaya Agung sudah punya tempat di hati pelanggan setianya. Dari yang tua sampai yang muda, pada suka sama rasanya. Maklum deh, sate ini ada sejak tahun 1970. Kira-kira sudah lebih dari setengah abad usianya. Legend banget kan, fams? Selain ditusuk, yang namanya sate juga harus dibakar. Tapi uniknya di sini terletak pada bumbunya fams. Sebelum dibalur dengan bumbu kecap buat bakaran, potongan daging sudah direndam dengan kuah gulai atau soto khas Lamongan. Saat dibakar, jadi makin juicy gitu deh. Makin puas lagi, potongan daging satenya juga gede-gede tuh. Mantap! Oh iya, harga 10 tusuk sate kambing Rp58.000. Untuk gulainya Rp30.000. Nikmatnya dapat, kenyangnya juga dapat. Dari Labuan Bajo, kita kenalan sama ikan pari manta atau yang biasa disebut dengan manta. Manta Point Labuan Bajo adalah kawasan laut yang menjadi titik penyelaman. Untuk melihat aktivitas manta dari dekat, ikan dengan nama latin Manta birostris adalah salah satu spesies ikan pari yang terbesar di dunia. Lebar tubuhnya dari ujung sirip yang satu ke ujung yang lainnya bisa mencapai lebih dari 7 meter. Manta dapat ditemukan di perairan tropis. Mereka memiliki fisik yang secara umum mirip dengan sirip dada yang lebar dengan bentuk ekor yang kecil. Kalau manta sih ekornya nggak punya sengat seperti ikan pari yang lainnya. Selain itu, bagian yang cukup khas dari hewan purba ini adalah sepasang tanduk yang berada di dekat mulutnya. Pari manta adalah hewan yang secara umum memiliki perilaku tenang, fams. Makanya cukup bersahabat dengan para penyelam tuh. Pengunjung bisa berinteraksi dengan mereka. Walaupun mereka ramah, jangan sampai terlalu mengusik mereka ya. Waktu paling pas untuk berinteraksi dengan mereka yaitu saat pagi atau sore hari, fams. Terutama saat arus laut sedang bagus tuh. Mereka suka banget berkumpul di arus dalam dengan jumlah yang cukup besar. Di bawah banyak terdapat plano dan kumpulan ikan-ikan kecil yang jadi makanan manta.
Kue-kue moho dikenal sebagai kudapan khas masyarakat Pati, Jawa Tengah. Sekilas, kue ini memiliki tampilan yang mirip dengan bolu kukus. Tapi kudapan ini biasa digunakan saat sembahyang bagi masyarakat Tionghoa, fams. Zaman boleh saja modern, tapi pembuatan kudapan ini masih dilakukan secara tradisional. Proses ini dilakukan secara turun-temurun di Desa Blaru, Pati, Jawa Tengah. Dalam pembuatannya, bahan utamanya terdiri dari tepung terigu dan tape. Nah, adonan ini dibuat sampai tercampur rata dan harus didiamkan selama 2 hari sebagai proses fermentasi. Kalau adonan sudah berubah warna menjadi kekuningan, tandanya sudah terfermentasi dengan sempurna, fams. Selain gula, tambahkan juga soda kue dalam proses pembuatannya. Nah, soda kue inilah yang membuat adonan semakin mengembang, fams. Tapi nggak boleh dituang terlalu banyak juga. Kalau kebanyakan dikonsumsi, bisa-bisa malah mengganggu pencernaan. Sebagai daerah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, dulunya Kabupaten Pati banyak dikunjungi para saudagar asing dari Cina sampai Arab. Dari situlah terjadi percampuran budaya. Salah satunya, kuliner yang masih bertahan adalah kue moho ini. Pembuatan kue moho gampang banget loh, tapi kalau takarannya nggak tepat, bisa membuat kue moho menjadi bantet atau keras, fams. Tinggal dikukus sekitar 15-20 menit saja. Oh iya, fams, masyarakat Blaru masih menggunakan kulit bahan randu atau kapuk yang sudah kering sebagai perapian. Selain api yang ditimbulkan lebih stabil, kulit buah randu bisa memberikan aroma khas pada kue yang dihasilkan loh. Dalam sehari mereka bisa memproduksi hingga 1000 buah kue moho. Kalau lagi ada event-event khusus, jumlah ini bisa meningkat hingga 5000 buah. Lihat nih, serabi pelangi yang sempat hits di Sugihwaras, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Unik ya, karena ada 7 varian warna serabi yang memanjakan mata. Rasanya lembut di lidah, fams. Di sini kita juga bisa menikmati serabi dengan topping coklat dan keju. Duh, enak banget ya. Kudapan ini bisa kalian jumpai dengan nama serabi Mbah Nani. Mbah Nani adalah nenek penjual serabi ini, fams. Nggak cuma warnanya aja yang menarik, rasa serabi ini mantul, fams. Apalagi pakai tambahan kuah kinca dari campuran santan, saripati daun pandan, dan gula Jawa. Dijamin nggak cukup makan 1 buah serabi. Kalau mau dimakan tanpa kuah atau topping juga bisa kok. Sesuaikan dengan selera kalian aja. Usaha ini sudah ada sejak tahun 2012, fams. Awalnya serabi di warung ini cuma jual rasa original saja. Karena makanan kekinian semakin tren, maka dibuat deh serabi pelangi. Tujuannya untuk menarik minat pembeli. Tenang, fams, pewarna yang dipakai juga aman kok, khusus untuk makanan. Kalau nggak percaya, kita lihat proses pembuatan serabi. Fams, tepung yang dipakai untuk bikin serabi adalah tepung terigu. Ada juga tambahan telur dan ragi. Fungsinya untuk mengembangkan adonan. Campur adonan ragi dengan tepung terigu sedikit demi sedikit. Pencampuran tepung secara perlahan ini untuk mencegah adonan menggumpal, sehingga didapati tekstur serabi yang lebih lembut. Tambahkan juga telur ayam secukupnya. Jangan terlalu banyak ya, fams, nanti serabi bisa jadi bau amis. Tinggal bagi beberapa adonan menjadi beberapa wadah, terus beri pewarna makanan. Kalau sudah siap, tinggal masak adonan dengan cetakan khusus serabi dari tanah liat. Sebelum dituang, cetakan juga harus dipanaskan dulu, fams. Kalau belum panas, bisa-bisa adonan nggak bakal ngembang alias bantet. Oh iya, fams, nama serabi diambil dari bahasa Sunda. Sura berarti besar. Menurut sejarahnya, serabi menjadi makanan tradisional sejak tahun 1923. Ada yang bilang serabi asalnya dari India, tapi ada juga yang bilang serabi dipengaruhi oleh panekuk yang asalnya dari Belanda. Soalnya bentuknya mirip dengan pancake yang berukuran lebih kecil dan tebal. Dulu warung ini pakai kayu bakar untuk membuat serabi. Karena makin banyak permintaannya, maka mereka menggantinya dengan kompor gas supaya lebih praktis. Dalam sehari warung serabi ini bisa membuat sekitar 300-500 buah serabi. Harga 1 buah serabi original plus kuah kinca hanya Rp6.000. Kalau serabi pelangi dengan topping coklat atau keju, harganya Rp8.000 saja. Uniknya, semua serabi dipesan untuk dibawa pulang. Jarang banget pembeli yang makan di tempat, fams.
Batik sebagai warisan budaya Indonesia memang perlu dilestarikan karena sudah menjadi ciri dan identitas bangsa Indonesia, fams. Bahkan, pada 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi Batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Mulai saat itu juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional, fams. Kalau awalnya batik hanya dikenal dalam rupa kain dan pakaian, sekarang sih batik lebih luas lagi menjadi berbagai produk kerajinan yang unik dan menarik. Misalnya aneka perabotan dan peralatan rumah tangga ini. Kenalin, ini namanya batik tempel, fams. Ada seperangkat alat minum teh, piring, gelas, vas bunga, pot tanaman, toples, dan produk lainnya. Yuk, kita lihat cara pembuatan kain batik ini, fams. Ini dia asalnya, kain batik asli, bukan dilukis ya. Jadi kalian tetap membutuhkan kain batik tentunya. Ada juga cat kayu, lem khusus, busa, dan peralatan penunjangnya. Seperti kuas, gunting, dan amplas. Jangan lupa media tempat kain batik yang akan ditempel. Kali ini kita siapkan cangkir putih polos, fams. Pertama-tama oleskan cat dengan busa sponge sebagai warna dasar. Lanjut tempelkan kain batik. Tinggal sesuaikan aja pola yang mana yang ingin kalian gunakan. Gunting rapi dan rekatkan dengan lem, lalu jemur sampai kering. Karena kain batik memiliki pori-pori, oleskan lagi bagian luarnya dengan lem kayu dan jemur sekali. Setelah kering, hasil jadinya akan terlihat mengkilap kayak gini nih. Ide awal membuat kerajinan kain batik atau batik tempel ini bermula pada 2010. Saat itu, pengrajin melihat motif kain batik yang beragam dan cantik. Kemudian tercetuslah ide agar batik tidak hanya dibuat dalam bentuk pakaian saja. Harga produk kerajinan ini dibanderol mulai dari harga Rp25.000 sampai jutaan rupiah. Nggak cuma laris di pasar lokal saja, tapi juga sudah sampai ke mancanegara, seperti Malaysia, Australia, Belanda, Jerman, hingga Tiongkok. Gimana, keren kan, fams? Kalau batik semakin mendunia begini. Sekarang waktunya jalan-jalan, fams. Ada spot wisata yang gak kalah seru. Namanya Bukit Waruwangi. Spot ini sempat ngehits di kalangan anak muda Banten, terutama kalian yang berasal dari kota Serang. Lokasi tepatnya ada di Kecamatan Cinangka. Tempat wisata ini menyenangkan banget. Panorama gunung dan perbukitan bisa kita jumpai di sini. Udaranya juga terbilang sejuk karena berada di ketinggian. Untuk biaya masuknya terbilang murah. Bukit Waruwangi sudah dijadikan objek agrowisata sejak tahun 2019. Kemudian pada Juli 2020 sudah diresmikan oleh Bupati Serang. Di sini kalian bisa santai di warung kopi sambil menikmati hawa sejuk. Kalian juga bisa kok main di area kolam renang yang terbilang ramah bagi anak-anak. Kalau capek, kalian bisa berkeliling kawasan ini dengan kendaraan yang disiapkan pengelola. Asik nggak tuh jalan-jalan sambil menikmati pemandangan di area wisata? Bukit Waruwangi ini sebenarnya dulu tempat breeding alias perkembangbiakan sapi dan kerbau. Terdapat berbagai jenis sapi di sini, baik yang lokal atau sapi dari Australia. Uniknya, sapi dan kerbau di sini dibiarkan begitu saja untuk mencari makan sendiri. Rerumputan ini tumbuh secara alami dan lebat, tanpa pestisida loh. Sayangnya, sapi dan kerbau di sini masih sangat malu diajak berinteraksi bersama pengunjung. Jadi, kita hanya bisa melihatnya dari kejauhan saja. Kalian juga bisa kok melihat ada beberapa hewan yang dilindungi. Salah satunya rusa timur yang memiliki nama latin Cervus timorensis. Rusa ini tergolong hewan endemik asli Indonesia, fams. Tubuhnya mungil dan beratnya tidak mencapai 100 kg per ekor. Jenis rusa ini termasuk dalam golongan rentan punah. Penyebabnya habitat yang mulai tergerus oleh permukiman penduduk dan perburuan liar. Kalau ingin interaksi dengan rusa di sini, kalian bisa membeli dan memberinya makan, fams. Harga pakannya murah kok, hanya Rp5.000 saja. Tapi ingat, selama berinteraksi kalian harus mengikuti aturan dari pengelola agar hewan yang dilindungi tidak mudah stres. Kini Bukit Waruwangi masih dalam proses perkembangan. Luas area 120 hektar ini kedepannya akan dibuat banyak area-area wisata yang bisa kalian nikmati. Ayo fams, segera agendakan waktu liburan ya.
Gimana fans? Jadi makin bangga dong dengan potensi yang ada di negeri kita tercinta ini? Terus saksikan Ragam Indonesia ya, karena Indonesia istimewa.